Oke guys, lanjut lagi Civic FD2. Jadi setelah kemarin kita ngobrol panjang lebar sama pemilik mobil, akhirnya part yang rusak itu diganti baru semua guys. Tapi beberapa ada yang diganti. Ini nanti kita absen dulu satu-satu ya partnya. Nah ini pertama ada bearing shock depan, terus sensor ABS, karet boot shock depan kiri kanan kita pakai RMX. Ini diganti baru. Untuk bushing arm ini kita ganti pakai RBI, bushing arm depan kiri kanan. Untuk bearing roda belakang kita ganti juga pakai Trivindo. Ini ada tie rod, Traken, Bajoin, link stabil depan belakang dan lain-lain. Kita pakainya dari KYB. Untuk support shock depan kita pakai dari Faber. Nih. Nah ini part ini semuanya permintaan dari pemilik mobil. Terus ini ada bushing stabil bar depan belakang. Kita pakai original punya Honda. Dan untuk kampas rem kita pakai Bendix. Kemudian untuk shock breaker depan belakang ini ganti pakai original tapi copotan alias bekas. Dan ini kondisinya masih sekitar ya 70% sampai 80%-an lah. Masih lumayan oke ya. Kemungkinan ini barang rekondisi ya kan, barang yang pernah diservis, tapi yang nggak masalah, yang penting kondisinya masih bagus. Terus untuk rak setir nanti kita cek dulu karena rak setirnya masih di atas ya kan, belum kita turunin as baloknya. Jadi kalau nanti as baloknya sudah turun baru kita cek rak setir, dan nanti eksekusinya seperti apa tergantung pemilik mobil. Oke. Nah oke guys, ini beberapa hari kemudian. Jadi kemarin rak setir kita turunin dan ternyata kondisinya lumayan jelek lah ya untuk rak setir. Jadi untuk di bagian gigi aspinion yang tegak sama yang tidur itu udah kemakan guys, si geriginya. Dan untuk bushingnya ini juga pada hancur nih. Jadi untuk rak setir kemarin kita ganti bushingnya aja sama kita kalibrasi. Awalnya kan pengen diganti nih, cuman budgetnya belum sampai. Karena untuk copotan rak setir Civic FD2 ini harganya lumayan mahal guys. Ternyata yang copotan aja bekas ya kan, dia harganya sekitar 4 sampai 5 jutaan. Yang barunya mungkin belasan juta guys. Karena untuk Brio CBU aja kemarin harga rak setir barunya tuh sekitar 12 jutaan. Ya kan? Apalagi ini yang motor power steeringnya lebih gede. Ya mungkin ini lebih mahal lagi guys. Gitu. Jadi untuk sementara rak setirnya kita servis saja sesuai permintaan pemilik mobil. Dan ini sudah selesai kita servis guys. Nah ya kan, karet bootnya kita kasih baru, klem-klemannya baru, tie rod Trakennya baru. Nah ini nanti untuk rak setir kita tes aja ya kan. Nanti kita pasang dulu, kita setel putaran paling kencang segimana, putaran paling kendor dapatnya segimana ya kan. Karena kalau dilihat dari kondisi fisiknya ini sebenarnya udah nggak bisa diservis sih, karena kan yang rusaknya itu dua, dari bushing dan dari gigi aspinionnya. Nah kalau dari bushing kan tadi udah jelas kita ganti karena bushingnya hancur ya kan. Nah yang satu lagi nih dari gigi pinion, kalau misalnya dicoba diservis pun tetap hasilnya nggak bakalan bagus 100% guys. Oke guys, ini kita skip ke beberapa hari kemudian. Jadi untuk pemasangan parti kaki-kaki Honda Civic FD2 ini sudah selesai 100%. Dan mobil kemarin udah kita coba test drive, dan alhamdulillah bunyi-bunyi yang aneh-aneh di bagian kaki-kaki sudah selesai. Cuman satu di bagian rak setir doang nih guys yang masih bermasalah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena kondisi rak setir ini kan rusak ya kan, dari bushing dan juga dari gigi pinionnya. Nah kalau misalnya kerusakannya dari bushing doang, itu ganti bushing langsung selesai 100%, langsung oke lagi. Nah di mobil ini kebetulan rusaknya dua item, di bagian bushing kanan kiri dan juga di bagian gigi pinionnya. Nah gigi pinion ini dia itu kemakan guys. Jadi gigi pinion ini kan bentuknya segitiga ya, segitiganya tuh tebal. Jadi bagian ujung kiri kanan tebal, nah di bagian tengah dia udah mulai runcing. Jadi ada gap, ada bunyi. Jadi kalau kita setel untuk di bagian tengahnya enak. Nah ketika belok kiri kanan, setirnya terasa berat, dan kalau misalnya kita putar balik setirnya tuh nggak muter sendiri, nggak balik lagi sendiri, tetap stay di posisi belok ya kan. Kalau rak setir normal kan, kalau misalnya kita belok kiri atau kanan patah gitu kan, ketika mobil jalan ya setirnya muter balik lagi ke tengah
gitu. Jadi untuk raksir ya ini kemarin juga udah kita infokan sama pemilik mobil kalau memang kondisinya seperti itu. Ya paling ini kita setel dulu di bagian yang beratnya, ya kan? Kita setel di bagian berat. Kalau kita setel di bagian berat ya otomatis raksirnya masih ada bunyi guys. Cuman bunyinya nggak seperti sebelumnya. Karena ini bushing raksirnya sudah kita coba ganti. Jadi satu masalah selesai nih. Bushing selesai, ya kan? Bushing raksirnya selesai, tinggal di bagian aspinion atau gerigi aspinionnya gitu. Jadi kalau misalnya mau benerin gigi aspinion ini kayaknya ditambah daging ya, dilas gitu kan, habis dilas digerinda atau dibubut gitu kan. Yang jelas biayanya pasti akan mahal banget. Mungkin bisa sama harganya dengan beli raksir baru punya Vios. Yang KW ya kan. Ya namanya juga main mobil ini kan Civic FD2 tergolong mobil yang jarang ya kan, lumayan jarang lah ya. Mobil yang warawiri di jalannya aja jarang, apalagi parcopotannya gitu. Nah jadi untuk si Civic FD2 ini kita lanjut lagi mungkin minggu depan, karena ini antrian mobil lumayan banyak ya kan. Jadi untuk ngerjainnya kita gantian. Nah, yang pertama tadi kita ngerjain yang abu dulu, habis abu ini Yaris Bapau. Terus di bengkel cat juga ada 2 unit Avanza dan juga Twin Cam GTI masih on progress juga guys. Jadi untuk pengerjaannya gantian. Ini selesai kita loncat ke mobil lain, mobil yang selesai atau lagi nunggu part kita loncat lagi ke mobil lain. Supaya sama-sama kita kerjain, sama-sama selesai. Gitu, oke. Terus kemarin sebelum kita bongkar kaki-kaki ini mobil kita coba scan dulu supaya tahu kerusakan di bagian elektrikal dan juga sensor-sensor yang rusak apa aja. Dan ternyata setelah di scan DTC code errornya itu lumayan banyak guys. Nah ini hasil scannya kurang lebih ada 13 item. Nah ini hasil yang ditunjukkan sama scanner, silahkan di pause aja videonya kalau mau baca hasil scannernya. Jadi lumayan banyak ya kan. Terutama ini kebanyakannya dari sensor-sensor elektrikal. Nih, sampai central lock pintu pun kebaca guys. Ternyata di Civic FD ini lumayan banyak banget sensornya ya kan. Jadi ini kita coba clear DTC-nya dan alhamdulillah hilang semua ya kan. Tinggal sisa door lock aja, central lock ya kan. Karena central locknya belum dibenerin. Kemarin juga udah kita coba bawa jalan ini mobil kurang lebih sekitar 6-7 kilo lah ya untuk ngetes kaki-kaki. Dan ini untuk error di di scanner alhamdulillah belum muncul, cuman kita belum tahu apakah kalau dibawa jauh akan muncul lagi error yang kebaca di scanner. Ya kita nggak tahu, mudah-mudahan aja ini hilang permanen. Karena kalau dari engine check dia nggak hidup, engine checknya nggak hidup guys gitu. Tapi kalau kita colok scanner kita baca keluar semua tuh ya kan, sampai 13 item kayak tadi. Untuk pengerjaan berikutnya mungkin kita lanjut ke bagian interior atau eksterior. Tapi eksterior kayaknya di bengkel cat masih ada Avanza dan juga Twin Cam GTI. Jadi nanti mungkin kita ke interior dulu. Nah nanti setelah interior baru kita ke eksterior, karena ini beberapa panel minta untuk di-sol. Karena ada beberapa panel yang catnya itu bruntus ya kan. Terus ya pokoknya jelek lah ya intinya. Tapi mobil ini nggak di-cat full gitu guys. Ini cuma ngasol aja. Oke. Nanti untuk untuk di bagian interior ini kayaknya sih ganti kulit jok. Terus masang peredam dan juga beberapa item lainnya ya kan. Nanti kita lihat lagi di list pengerjaan si Civic FD2 ini. Jadi untuk pengerjaannya untuk saat ini segini dulu aja ya kan. Kita lanjut lagi mungkin minggu depan, insya Allah minggu depan lah ya kan. Kita selesaikan satu-satu guys, oke. Nah ini untuk di bagian bodi nih, contohnya kayak gini. Ini kan di bagian bagasi dia ada lubang nih, dibolongin bekas pasang spoiler. Nah ini nanti minta untuk dilas dulu, habis itu nanti didempul dan juga dicat. Ini spoilernya tuh bekas spoiler gawang sih katanya. Karena kan untuk modelan Civic FD itu katanya sih spoilernya bentuk gawang semua. Nih. Cuman ya sayang aja ya kan. Spoilernya bahan fiber dipaksa masuk ke sini, akhirnya dibor untuk di bagian bagasinya akhirnya bolong. Nah ini dia nih.
spoiler gawangnya nih guys. Tuh. Ini bahan fiber. Dan pemilik mobilnya nggak suka dipasang kayak begini, akhirnya kan dicopot. Nanti mungkin diganti pakai daktel biar lebih simpel dan lebih cakep. Ya pokoknya intinya bolong yang tadi minta untuk dilas dulu, ditutup dulu. Nanti kita coba las ya. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja guys. Oke, mantap, mantap.